Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari pemerintah Kota Tangerang akan menyampaikan pengalaman Kota Tangerang dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang terbaik sehingga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian yang sampai dengan tahun 2012 ini kita alhamdulillah sudah memperoleh 6 kali opini WTP dari BPK secara berturut-turut. Mau ditayangkan opininya. Sebelum saya sedikit menceritakan pengalaman di pemerintah Kota Tangerang, mungkin saya perkenalkan dulu sekilas tentang Kota Tangerang. Kota Tangerang itu kota yang berada di wilayah Provinsi Banten. Provinsi Banten, dan luas wilayahnya itu 18.000 hektar. Nah, salah satu wilayah itu adalah Bandara Soekarno-Hatta, itu masuk wilayah Kota Tangerang. Jadi kalau Bapak Ibu ke Jakarta atau ke Banten, itu pasti melewati Kota Tangerang. Hanya sayangnya memang ketika kita berada sampai di bandara itu selalu kita berada di Bandara Internasional Jakarta. Tangerang nggak pernah ke bawah. Padahal secara teritorial itu adalah masuk wilayah Kota Tangerang. Tangerang mempunyai 41 SKPD, membawahi di antara 41 SKPD, termasuk kecamatan itu ada 13 dan kelurahan ada 104. Kita di Provinsi Banten merupakan yang APBD-nya terbesar, 3 triliun lebih di Provinsi Banten. Baik, terkait dengan opini yang diperoleh, mungkin kenapa kita Tangerang bisa memperoleh opini WTP dan berturut-turut. Nah, itu ada beberapa strategi yang diterapkan Kota Tangerang. Yang pertama tentunya adalah bahwa kalau kita bicara opini, berarti kita bicara masalah laporan. Nah, ketika kita bicara laporan, itu artinya bahwa kita akan bicara juga mengenai pengelolaan keuangan. Nah, pemerintah Kota Tangerang, seluruh aparatnya, mulai dari wali kota sampai ke bawah, itu harus memahami yang namanya pengelolaan keuangan. Dan karenanya di kita itu mereka tahu bahwa paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka kepala daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD berupa laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran dan catatan itu, dan laporan itu harus diaudit. Nah, kalimat ini sudah terngiang-ngiang di dalam setiap kepala SKPD. Jadi laporan keuangan yang harus yang disampaikan ke Dewan sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD ini harus diaudit, dan ketika diaudit oleh BPK pasti ada opininya. Nah, semua kita di sana juga udah paham bahwa BPK nanti akan memberikan opini. Makanya begitu dia selesai meriksa, masing-masing SKPD itu menunggu opininya apa nih, opininya apa. Nah, artinya secara umum mereka tahu bahwa nanti akan ada pemberian opini dari BPK. Nah, kita tahu, mungkin dari pagi sudah dijelaskan bahwa memang ada 4 opini yang mungkin bisa diberikan oleh BPK ketika BPK melakukan audit. Ada WTP, WDP, kemudian juga disclaimer, ada juga adverse. Nah, Kota Tangerang, kita lihat perkembangan opininya. Dilanjut, Pak. Oh, ini slide-nya agak salah ya, ini mestinya. Baik, 2004 kita WDP, 2005 WDP, 2003 ini neraca awal, 2003-2012 Desember WDP, dan mulai 2007, di 2006 masih WDP, 2007, 2008, 2009 sampai 2012 kita alhamdulillah WTP. Nah, ketika kita WDP, wali kota tidak tinggal diam. Awalnya kita sepakat, kalau kita tahu bahwa hampir semua daerah itu nggak memperdulikan yang namanya opini BPK. Artinya nggak memperdulikan juga yang namanya laporan keuangan. Kalau kita lihat ketentuannya bahwa kewajiban pemerintah daerah menyusun laporan keuangan dalam bentuk yang seperti sekarang itu dari 2002. Kemendagri nomor 29 tahun 2002 itu ada kewajiban menyusun neraca. Tapi BPK mulai melakukan audit yaitu sejak laporan keuangan 2004 setelah terbit Undang-Undang Nomor 15, di mana BPK merupakan
satu-satunya lembaga independen yang berwenang melakukan pemeriksaan dan memberikan opini. Nah di situ. Nah, ketika itu digulirkan, itu hampir semua daerah yang saya tahu itu memang nggak peduli. Mereka mau disclaimer, mau WTP ataupun WDP itu tidak terlalu peduli karena memang hampir nggak ada pengaruhnya di dalam proses pelaksanaan anggaran, di dalam proses pembangunan. Nah, baru belakangan ini ternyata memang bahwa pengelolaan keuangan yang baik itu yang ditandai dengan adanya opini WTP ini ternyata punya dampak positif. LSM juga nggak terlalu seperti kalau kita WDP, kemudian juga kita dapat insentif daerah dari Kementerian Keuangan, kemudian juga para investor juga melihat ada unsur positifnya di situ. Banyak hal-hal yang memang diperoleh ketika pengelolaan keuangan itu baik. Demikian pula ke masyarakat. Wali kota juga bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan itu sudah sedemikian baik sehingga memperoleh opini WTP. Dan BPK adalah lembaga satu-satunya lembaga yang independen. Itu yang dijamin undang-undang. Oleh karena itu, ketika 2004, 2005, 2006 Kota Tangerang WDP, maka pada tahun 2005 Wali Kota mencanangkan bahwa tahun depan kita harus WTP. Tahun depan harus WTP. Nah, strateginya adalah, jadi pertama, pemerintah kota membangun komitmen. Jadi upaya yang dilakukan di Kota Tangerang adalah membangun komitmen, yaitu komitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik atau terbaik. Nah, komitmen ini siapa yang berkomitmen? Tidak mungkin kalau hanya wali kota. Wali kota sebagai pimpinan tertinggi, tapi dalam tataran pelaksanaannya ini dia laksanakan oleh SKPD, termasuk oleh sampai yang paling bawah, dan ada bendahara di situ, ada staf. Nah, makanya di situ dicanangkan komitmen semua, mulai dari wali kota sampai kepada staf, untuk berkomitmen agar pengelolaan keuangan Kota Tangerang tahun berikutnya dan seterusnya ini adalah yang terbaik. Dalam arti kita harus mendapatkan opini WTP. Itu pertama, komitmen itu dibangun dan dikumpulkan dalam satu ruangan seperti ini yang dikenal dengan rapat evaluasi, dan itu akhirnya menjadi rapat yang terus-menerus dilakukan secara bulanan. Di situ dicanangkan oleh wali kota. DPKD dipanggil, DPKD bisa WTP tahun 2007. Saya bilang saya pernah di DPKD, insya Allah bisa Pak. Inspektorat juga demikian, bisa mewujudkan WTP, kita upayakan. Nah, itu seperti itu. Nah, pada saat itu yang memahami tentang WTP atau keuangan itu baru sedikit. Jadi kita punya 41 SKPD, di dalamnya ada 13 camat, mereka hampir nol mengenai keuangan. Kemudian juga misalnya PU, basicnya juga lain. Kemudian juga ada kebersihan juga sama. Terus bendahara kita juga bukan basic keuangan. Nah, disitulah bahwa komitmen yang dicanangkan oleh kota juga ternyata tidak serta-merta besok bisa kita langsung bagus. Jadi perlu pemahaman di situ. Nah, oleh karena itu strategi yang dilakukan begitu berkomitmen kita tujuannya ke sana, langsung ada langkah wali kota yang dilakukan oleh wali kota. Coba terus cukup ini. Diinventarisir permasalahannya. Ternyata disadari bahwa 41 SKPD ini tidak semua bisa nyusun laporan keuangan. Laporan keuangan 2004, 2005 sampai 2006 itu praktis yang nyusun di DPKD, di Dinas Pengelolaan Keuangan. Padahal di dalam ketentuan, di dalam Permendagri, di dalam PP 24 pada saat itu, bahwa laporan keuangan harus disusun oleh entitas akuntansi, jadi oleh SKPD. Ini juga jadi catatan BPK bahwa laporan keuangan yang disusun masih dilakukan di DPKD. Itu artinya PR besar bahwa tahun berikutnya ini nggak boleh lagi. Kalau nanti ini jadi kita WTP ternyata masih disusun oleh DPKD, ini juga jadi masalah karena DPKD sifatnya mengkompilasi. Maka langkah pertama yang dilakukan adalah kita menginventarisir bahwa kita perlu SDM. Di situ ada rekrutmen penempatan SDM sesuai dengan kualifikasi. Kita dapat jatah dari
Menpan untuk penerimaan pegawai, dan wali kota memfokuskan bahwa penerimaan pegawai pada tahun 2056 adalah setelah guru dan kesehatan itu adalah akuntansi. Karena saya mengusulkan kepada Pak Wali, paling tidak di setiap SKPD harus punya 2 orang yang minimal yang memiliki basic akuntansi. Tidak harus akuntan, tapi dia memahami proses akuntansi. Itu rencana kita untuk mempersiapkan agar dalam penyusunan laporan keuangan kita tidak mengalami kesulitan. Itu dari sisi SDM. Yang kedua, dari sisi pembenahan di dalam organisasi itu sendiri. Jadi aturan-aturan yang terkait organisasi, aturan-aturan terkait dengan pengelolaan keuangan di situ dilengkapi, direvisi. Bagi contoh misalnya, kita pada saat itu belum punya yang namanya, belum ada pengaturan tentang kas harus disimpan di berangkas itu berapa sih maksimal. Nah, ya kita ini bawahnya adalah kelemahan penilaian intern, diperbaiki, dibatasi. Sejak saat itu mau dibatasi, berangkas untuk dinas maksimum 15 juta, untuk kantor 10 juta, terus dikontrol. Terus aturan bahwa kepala dinas minimal 3 bulan sekali. Ini walaupun di dalam ketentuan perbendaharaan juga ditegaskan, tapi di situ wali kota menegaskan kembali bahwa kepala dinas harus melakukan pengecekan. Itu upaya-upaya yang dilakukan. Jadi pembenahan internal baik dari sisi SDM, ketentuan yang ada, terus kita belum punya pedoman penyelenggaraan pengelolaan keuangan, bikin. Kita belum punya perda, buat perdanya. Kemudian perwalnya, sampai prosedur-prosedurnya itu dibuat. Dan setelah itu ada, itu tadi bahwa pada kuncinya adalah SDM ini harus bisa. Nah, makanya di situ diperankan DPKD sama inspektorat melakukan pembinaan. DPKD yang punya fungsi melakukan pembinaan terhadap bendahara dalam penataan akuntansi, kita ditugaskan secara rutin melakukan pembinaan kepada SKPD. Dengan kita datangi langsung, atau kita memberikan layanan semacam layanan konsultasi. Jadi SKPD yang nggak ngerti jalannya datang ke kantor, dan kita programkan secara rutin dalam bentuk kegiatan pembinaan kepada bendahara, ada pelatihan-pelatihan kepada Kasubag Keuangan dan seterusnya. Jadi kita dalam rangka memperoleh WTP itu proses pemahaman kesananya itu 3 tahun. Jadi 2004 WTP, 2005, 2006 itu terus dilakukan. Sekali canangkan komitmen seperti itu, maka terus diberikan pemahaman. Nah, terhadap SKPD, wali kota melakukan rapat itu 1 bulan sekali secara lengkap, termasuk pinlak semua dikumpulin, baik pinlak fisik maupun yang lainnya, ada dalam forum seperti ini, dalam ruangan rapat. Di situ wali kota menanyakan tentang realisasi anggaran dan sebagainya di situ. Kemudian dalam setiap Senin itu ada briefing khusus pimpinan SKPD. Jadi seperti tadi ini, itu apel. Setelah apel masuk ke ruang rapat wali kota, di situ di briefing, ditanya satu persatu kepala SKPD, ada kendala apa minggu yang lalu, apa yang harus dilakukan minggu ini, dan seterusnya. Nah, tadi harusnya Pak Wali yang karena Pak Wali ada tugas mendadak, jadi saya langsung berangkat ke sini, dan yang memimpin briefing wakil di Sekretariat Wali Kota. Jadi seperti itu. Jadi briefing dengan kepala SKPD tiap Senin, rapat evaluasi yang melibatkan sampai kepada tingkat pelaksana kegiatan itu setiap sebulan sekali. Kemudian rapat dengan camat-camat juga sama sebulan sekali. Jadi minimal ada 3 kali pertemuan yang dipantau langsung oleh wali kota agar pengelolaan keuangan bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Nah, di samping itu dinas-dinas yang memiliki peran dalam hal pembinaan seperti DPKD, inspektorat, termasuk juga Dalbang, itu juga sama aktif. Dalbang Pengendalian Pembangunan itu punya tugas memonitor ke lapangan, proyek mana yang belum selesai, proyek mana yang terlambat, proyek mana yang ini ada hambatan dalam pelaksanaannya. Nah, di situ dimonitor dan dilaporkan dalam rapat evaluasi maupun briefing secara harian. Nah, karena disadari tadi bahwa opini BPK tidak akan kita peroleh kalau hanya kita nyusun laporannya sesuai standar. Karena ada 4 kan syaratnya. Pertama, harus disusun sesuai standar, itu mutlak berdasarkan PP 71. Yang kedua, bahwa temuannya sedikit, artinya bahwa pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena
UPPK melakukan sampling terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, itu sama. Jadi bagaimana mungkin kita bisa melakukan yang terbaik kalau kita tidak melatih ketentuan yang berlaku? Itu disadari. Terus yang ketiga, sistem pengendalian yang diterapkan itu juga bagus. Jadi peran inspektorat, kemudian juga peran kepala SKPD, kemudian juga peran dinas-dinas yang memiliki fungsi pembinaan itu harus jalan, termasuk BKPP dalam hal pendidikan. Nah, yang terakhir, pengungkapan laporan keuangan. Nah, tadi kita di dalam menuju WTP itu diberikan penjelasan dulu, pemahaman dulu bahwa kita harus WTP dan kalau mau WTP lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Susun sesuai standar, kemudian laksanakan semua kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya temuannya diminimalkan. Kalau temuannya banyak, ya bisa WTP. Terus juga pengendalian internnya diperketat. Jangan close, harus ada ketentuan, ada SOP dan seterusnya. Nah, itu yang dilakukan. Baik, Pak, terima kasih. Nah, terakhir, sosialisasi tadi, ya, pemberian pemahaman tadi kepada internal itu juga tidak cukup karena kita punya rekan kerja dewan. Nah, dewan pun sama, diajak bicara sama wali kota melalui forum pertemuan, hearing, sehingga mereka juga harus pemikiran. Ketika dalam menyusun anggaran ada anggaran hal-hal yang katakanlah berbau inefisiensi, nah di situ TAPD harus harus berani menjelaskan dan berani memperdebatkan di situ. Kita didorong oleh wali kota untuk melakukan itu. Nah, makanya sosialisasi di internal dan juga di eksternal. Eksternal termasuk kepada dewan, ya kalau dia mungkin sifat namanya bukan sosialisasi, tapi tukar pikiran mungkin ya. Terus juga kepada masyarakat. Bahkan kalau di sana itu yang namanya kiai-kiai juga tahu. Jadi WTP itu mereka tahu, meskipun kalau kita tanya ya WTP mereka juga nggak ngerti juga. Tapi gaung WTP itu sampai kepada ke masyarakat. Jadi sekarang WTP lagi ya, kalau ada pertemuan-pertemuan dengan acara-acara itu, mereka tuh jadi nyambung. Itu dilakukan oleh wali kota dalam yang namanya kegiatan dialog wali kota yang dijadwalkan sebulan sekali pada masyarakat agar masyarakat itu paham. Kayak sekarang contohnya masalah hibah. Kalau kita mau memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa proses hibah seperti ini, model penganggaran, itu kita akan mulai kesulitan. Dia akan marah-marah kepada Pemda, petugas dan sebagainya. Nah, tapi dengan kita memberikan penjelasan bahwa ini aturannya begini, Permendagrinya nggak boleh begini, harus dari awal mereka nyusun, sehingga sedikit demi sedikit mereka akhirnya paham dan akhirnya tahu kalau dia nggak dapat itu bukan karena Pemdanya yang nggak mau ngasih, bukan karena kita nggak punya duit, tapi aturannya yang memang tidak memungkinkan. Saya kira itu secara garis besarnya, dan nanti selebihnya kalau ada hal-hal yang ingin kita diskusikan bisa kita tanyakan, tanya jawab. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ibrahim Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.